Tengri. Halo, Salah ya Kiki. harusnya. Yuh. Gitu. Oh iya, lupa. Iya, iya. Yuhu, ulangi lagi. Yuhu. Kingnya harusnya yang yuhu biasanya gitu ya. Oke, Siap, siap, King siap. malam hari ini kita mau sharing-sharing ya King ya. Ini udah ada Ya, 1.000 member ya tadi ya. Turun ya. naik, masuk keluar gitu ya. Mungkin jaringan dan lain sebagainya. Teman-teman yang tentunya sudah menunggu-nunggu nih pengen update ya dari Auto Sultan. Ada yang WD-nya lancar ya seperti tim saya lancar gitu. Saya dampingin mereka King lancar King. Pas bagian saya error. Saya belum sempat buka broker malah. Belum sempat lah ya. Iya, Iya, belum iya, sempat iya, buka iya. broker. Iya pengen nyoba sih King, pengen nyoba ya yang lain ngantri pengen nyoba tapi Nah, ternyata ini yang nyoba ini yang bikin padat antrian. Pengen nyoba dulu, ya, pengen nyoba dulu. Satu orang nyoba, yang 20.000 nyoba, yang 10.000 nyoba, yang ratusan ribu nyoba, semuanya nyoba. Akhirnya yang $500 sendat-sendat tuh beberapa hari ini gara-gara sendat-sendat. nyoba. Sudah nggak usah coba-coba, udah pasti masuk. Oh maaf Tunggu maaf maaf saya aja. langsung tobat. Malam hari ini saya langsung tobat King. Udah saya nggak akan nyoba lagi pakai yang Kasihan gedenya teman-teman yang silakan antri. dulu. Saya mau ngantri. Oke, mohon maaf. Ya, oke mungkin malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya King ya, mau update nih Ya, teman-teman juga mungkin sharing-sharing. banyak Update. sudah tidak sabar ya ingin tahu updateannya dan saya tahu betul kalau main ke base camp King itu pasti nggak ada lagi ke Jakarta ya ampun bolak-balik terus ke kantor memperjuangkan auto sultan ya Allah saya malu King saya apa kek gitu bisa berkontribusi apa kek saya gitu ya Ini udah malu kan ini jadi MC. King. Begitu, guys. Oke, ya kita mulai aja King ya mungkin Yap, teman-teman udah nggak sabar pengen nunggu updateannya. siap, siap. Oke, Oke, silakan. makasih Teh Ingri udah jadi MC yang keren. Kang Asep, wah keren keren. Update-nya dari Kang Asep ya, itu memang bener-bener apa yang terjadi ya. Ya tadi udah di-sharing sama Kang Asep. Ya memang kejadiannya seperti itu ya, bahwa ini adalah kejadian yang luar biasa, sehingga butuh persiapan yang luar biasa dan penanganan yang luar biasa. Nah sekarang mau update nih, beberapa hari ini kan kita jarang Zoom ya. Ini saya mondar-mandir Jakarta gitu kan, pengen tahu situasinya kayak gimana sambil update-update info ke depannya itu kayak gimana sih gitu. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan juga bikin teman-teman semuanya jadi lebih tenang, lebih bermanfaat dalam menunggu dan juga lebih positif lah. Karena ya tetap aja kita harus nunggu gitu kan, nunggu proses mekanismenya seperti apa. Jadi teman-teman kalau kita ibaratkan kita dalam sebuah kapal ya. Kemarin kebayangkan pada saat kita masih tradingnya berjalan di 2020, 2021 gitu kan. Kita tuh ibarat naik kapal, terus kita ditunjukin tuh ada pulau, di pulau itu ada harta karunnya. Harta karunnya banyak ya, itu nilainya sampai dengan tak terhingga gitu kan. Triliunan. Nah, kita sama-sama naik kapal nih. Wah, teman-teman pada naik kapal semuanya. Oh, bener. Iya bener. Karena udah ada yang ke sana, udah ada yang ke pulau itu, dan hasilnya juga dia udah dapat gitu. Dan mereka ngajak kita semua untuk ke pulau itu supaya kita sukses bareng-bareng. Kita naik kapal bareng gitu kan. Bersama kapal yang namanya Auto Sultan gitu kan. Nah, naik kapal bareng, ternyata di perjalanan kita mau ke pulau, terjadi dong yang tidak kita sangka-sangka. Kalau kemarin itu nggak ada badai, orang-orang awal-awal pertengahan gitu nggak ada badai, nggak ada ombak, nggak ada cuaca yang ekstrim, lancar-lancar aja, kemudian balik lagi ngasih info, yuk sama-sama kita ke sana. Nah, ternyata pas lagi dengan rombongan ramai-ramai gini, dengan kapal Auto Sultan tadi itu, tiba-tiba ada badai, ada ombak, cuacanya ekstrim gitu kan, kapalnya udah mulai goyang-goyang nih. Wah, sang nahkoda terus bilang, tenang, kita akan nyampe ke sana. Cuman kita harus ngelewatin situasi yang buruk ini. Ya, nah, di situ para awak kapal ini mulai pada bingung-bingung gitu kan. Mereka yang tidak tahan dengan kondisi goncangan ya, terus nggak pernah naik kapal sebelumnya, masuk air, cuaca petir, goyang-goyang, jatuh, berdiri lagi. Nah, yang nggak tahan, dia stres, ada yang loncat juga dari kapal gitu kan. Akhirnya yang loncat dari kapal, ya udah nggak ada harapan gitu. Berenang nggak bisa di situ, karena ombaknya terlalu besar gitu kan. Kelap-kelap, die akhirnya gitu kan. Cuman mereka yang tetap positif, mereka dalam situasi tetap berada di kapal itu, walaupun dalam situasi yang terombang-ambing gitu kan. Ya, dalam ombang-ambing dengan harapannya ketika nanti kita sanggup melewati badai ini, melewati karang-karang yang besar-besar, cuaca yang ekstrim,
kita akan sampai juga pada tujuan kita di pulau yang harta karunnya banyak. Nah ini teman-teman kalau kita ngelihat ya, kita ngelihat dengan cerita seperti ini, itu mirip banget gitu ya. Karena grand planningnya benar-benar sangat besar sekali ya. Grand planningnya sangat-sangat besar sekali bahwa siapa yang stay di kapal itu, mereka akan nyampe ke sebuah pulau yang banyak harta karunnya gitu. Nah, kalau situasi yang sekarang, kita ibarat tadi terombang-ambing dalam ombak yang begitu besar, cuaca yang ekstrim gitu kan. Tapi kalau kita bisa melihat vision ke depannya di pulau itu benar-benar sangat luar biasa sekali ya. Nah, sekarang tinggal teman-teman bisa nggak ngatasi dalam situasi yang ombang-ambing itu. Ya, harapannya ketika bisa keluar, kita bisa nyampe ke pulau itu loh. Gitu. Kenapa? Karena yang kita sedang perjuangkan ini itu adalah baru salah satu dari 5 mesin uang dan beberapa ekosistem yang sangat besar sekali. Tapi saya belum bisa banyak cerita gitu kan. Tapi kalau saya simpulkan, this is big, gitu, very very big gitu kan. Jadi sayang kalau teman-teman terlalu mudah membuat kesimpulan sehingga terus tidak mau jalan lagi gitu. Padahal masih ada yang lainnya gitu, mesin-mesin uang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan beberapa bulan ke depan akan ada something big juga gitu kan. Jadi sayang kalau misalkan teman-teman hanya fokus di kondisi yang memang luar biasa ini, yang semua orang juga nggak mengharapkan, perusahaan nggak mengharapkan, broker pun bahkan tidak mengharapkan. Ya. Kenapa kan? Broker pun hilang hilang penghasilan dong gitu, yang biasanya dapat miliaran per hari jadi nggak dapat. Perusahaan pun juga sama, yang dapat ratusan miliar mungkin setiap bulannya sehingga nggak dapat. Saya pun sama, saya punya penghasilan belasan miliar setiap bulannya, sekarang enggak lagi gitu kan, tertunda gitu kan. Teman-teman pun sama, yang kemarin dapat miliaran, ratusan juta setiap bulan, puluhan juta setiap bulan pun sama gitu kan. Nggak ada yang mengharapkan kejadian seperti ini, tapi kita dihadapkan dengan situasi seperti ini. Nah, gimana cara kita handling gitu kan? Padahal sesuatu yang besar itu ada di depan sana. Jadi teman-teman, ya, ini adalah cara kami untuk mengawal withdrawal ya. Banyak orang punya banyak cara untuk mengawal withdrawal. Ini adalah cara kami untuk mengawal withdrawal dengan cara ya kita sering ketemu dengan manajemen gitu kan, dengan ownernya, dengan direksinya gitu kan. Beberapa minggu ini mungkin 3-4 kali ya saya ketemu dengan Pak Andreas, dengan Pak Seni, dengan ada Pak Budi juga di situ sebagai direktur CAD ya. Sering banget ketemu. Kenapa? Yang pertama pengen dapat update info itu seperti apa sih gitu. Dan saya lebih senang lihat big plan-nya seperti apa gitu. Nah, teman-teman mesti tahu bahwa nanti kita belajar setelah ini ya, kita sharing ya, sharing-sharing apa sih lingkar kontrol, apa sih lingkar lingkar pengaruh, influence, apa sih lingkar kepedulian gitu, supaya teman-teman bisa fokus ke yang sesuatu yang ada dalam kontrolnya teman-teman sendiri. Karena kalau teman-teman fokus dan berbuat yang di luar kontrolnya, sehingga bete sendiri gitu loh. Karena apa? Karena bukan kontrolnya kok pengen berkecimpung di situ gitu. Nah, kita harus belajar itu supaya kita bisa lebih merespon segala situasi itu dengan cara yang lebih positif dan bermanfaat tentunya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada foto saya, Kang Indra gitu kan. Pak Semi, ada Pak Andreas, ada Pak Budi. Wah, ini Pak Semi, yang Pak Andreas itu join Auto Sultan kan. Wah, Auto Sultan gitu kan. Selamat Pak, selamat join ke Auto Sultan gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya di sini mereka sangat-sangat senang dengan Auto Sultan. Kenapa? Karena kita selalu merespon dengan sesuatu yang positif dan produktif gitu kan di dalam segala macam situasi. Ya. Mereka ngelihat kita gitu kan, dan mereka sangat interest gitu, sehingga mereka sangat welcome gitu kan. Karena banyak yang di luar sana ternyata nggak siap dengan risiko-risiko yang di luar kendali mereka gitu kan. Risiko-risiko yang luar biasa mereka ternyata nggak siap gitu kan. Nah, di sini kita punya suatu cara pandang yang lain gitu. Kalau kita nggak bisa mengganti situasi atau kondisinya, minimal sudut pandang kita dong yang kita rubah gitu kan. Kan kita nggak bisa merubah kondisinya, berarti sudut pandang kita dong kita rubah. Nah, ini saya sering ketemu dengan mereka, dapat banyak update ya. Kalau ngeliat big picture-nya itu luar biasa sekali ya. Karena grand design-nya masih ada mesin uang 345 ya. 345 itu benar-benar big, dan tahun ini yang udah bisa kita jalanin sambil nunggu yang pertama mungkin reinkarnasi, entah masih hibernate atau reborn atau apa ya. Tapi mesin uang kedua itu bisa jalan dan sangat-sangat luar biasa ya, potensinya lebih besar daripada mesin uang yang pertama. Dan beberapa bulan ke depan, kemungkinan ya,
kemungkinan mungkin ya, saya bilang ini mungkin loh ya, bisa jadi bisa enggak, tapi kemungkinan akan ada solusi ya buat teman-teman hal yang lainnya. Tapi bukan mesin uang yang ketiga. Akan ada solusi, ya mungkin sih ini akan bisa tambahan ya, teman-teman yang jalan di mesin uang kedua sebenarnya udah bisa dapat solusi banget gitu kan ya. Nah dengan ada ini bisa tambahan lagi, bisa lah kalau bayar cicilan mobil atau motor atau rumah sih saya rasa sih bisa. Cuman ya udah nanti kita tinggal tunggu aja update-nya ya. Artinya di sini cara kami mengawal adalah terus gitu kan, ketemu sama manajemen, kita minta update sesuatu yang tapi dalam lingkar lingkar kepedulian saya kepada teman-teman gitu kan, dan lingkar pengaruhnya manajemen ini terhadap broker gitu kan. Saya pengen update-nya seperti apa sih gitu. Nah ini ketemu lagi ya, sering ya, beberapa kali ketemu, kadang ya itulah gitu, bisa ngobrol sama mereka dalam situasi makan kayak gini kan benar-benar hal yang luar biasa gitu kan, karena nggak semua orang bisa berkesempatan seperti ini. Kenapa? Karena manajemen percaya sama kita-kita semua gitu, sama kita-kita semua, bahwa kita semua akan berbuat sesuatu yang lebih ketika ini nanti akan selesai gitu kan ya. Nah ini ya, makan lagi gitu kan, kunjungan ke pabrik gitu. Nah sekarang apa sih permasalahan kita semua saat ini ya? Saya rasa hampir semuanya akan sama ya. Permasalahannya kurang lebih akan sama gitu. Antara teman-teman saya dengan leader-leader yang lainnya itu sama ya. Nah apa sih sekarang permasalahan saat ini? Cicilan mobil sama ya, cicilan mobil. Cicilan mobil pasti banyak yang bisa bayar cash, tapi nggak mau bayar cash buat ngatur pajak kali ya, buat ngatur cash flow-nya. Mereka bayarnya bayarnya cicil gitu. Bahkan ada yang baru datang di towing gitu ya, datang di towing pagi-pagi, sorenya tadinya tutup gitu kan. Ada nggak? Ada juga yang kayak gitu gitu. Nah teman-teman juga pasti ada yang masih kurang 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan masih kurang 1 tahun ya. Sekarang kita dalam kondisi yang sama gitu kan. Cicilan rumah, waduh terlanjur saya ngambil gitu kan. Kemarin saya ngambil, ada yang ngambil 2, sekian M, ada yang ngambil 7 M gitu. Karena ekspektasinya adalah jalan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Ternyata situasi luar biasa terjadi gitu. Ya teman-teman, udah ada yang terlanjur, ada jalan 1 tahun, ada yang baru beberapa bulan ya. Situasinya sama, mesti bayar cicilan rumah gitu. Ada yang sama, banyak gitu kan. Ada yang udah terlanjur nih, gade perhiasan gitu kan. Udah terlanjur nih, gade emas gitu kan. Ada emas fisik, daripada nganggur nih. Udah nih utang baik, gadein gitu kan. Ya harapannya semua trading lancar dari mulai 2018 sampai dengan 2021 tuh, harapannya 2022 itu semua berjalan gitu kan. Cuman ternyata ya nggak sesuai juga semuanya dengan hal yang kita harapkan gitu kan. Ada yang janji bayar utang gitu kan. Akhirnya dengan situasi kayak gini, situasinya yang awalnya nyaman jadi wah karena ditagih-tagih jadi rungsing gitu kan. Banyak ya, sama juga yang situasi seperti itu gitu kan. Ada juga yang didesak dengan kebutuhan sekolah anak baru naik kelas gitu kan, butuh biaya yang nggak murah gitu kan. Ada juga yang anaknya baru masuk kuliah, pastinya lebih tinggi lagi biaya kuliah ya. Kemudian juga ada juga nih yang terlanjur biaya hidupnya terlalu tinggi kan. Yang biasa udah jalan-jalan ke mall nggak lihat price tag lagi gitu kan, yang biasa tiap hari ngopi-ngopi kerjanya nongkrong-nongkrong di kafe gitu kan, hidupnya terlalu udah terlanjur tinggi gitu, puluhan juta setiap bulan, ratusan juta setiap bulan spend buat buat kehidupannya. Ternyata sekarang harus harus turun lagi gitu kan. Ya itu semua kalau misalkan yang dialami sama teman-temannya, artinya semuanya sama. Kenapa? Karena kita semuanya sama-sama member. Nah itu harus digaris bawain gitu, kita semua nih sama-sama member gitu kan, sama-sama member, jadi kurang lebih ya permasalahannya akan sama gitu. Sama ya, nah, boleh tuh chat di chat itu kan, saya ini ya, gitu. Nah di sini di situasi ini sebenarnya practical intelligence kita sedang diuji ya, kemampuan kecerdasan praktikal kita sedang diuji. Bagaimana kita menghadapi suatu masalah gitu, bagaimana kita handling suatu masalah, bagaimana kita bisa bangkit dari sebuah kegagalan, bagaimana kita bisa dari dream kita ternyata situasinya tidak terduga, bagaimana kita bisa nge-set ulang hit list kita, action plan kita untuk mencapai dream kita, goal setting kita, itu kita semua sedang diuji gitu kan. Nah di sini dalam situasi gini kita nilai nih, ya, ini kita nilai aja di mana sih tingkat kesadaran kita semua gitu kan. Nah, kalau tingkat kesadaran yang satu yang paling rendah itu adalah victimhood. Victimhood itu kayak gimana sih? Victimhood itu adalah orang-orang yang dia selalu menyalahkan
orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan siapapun atas ketidaksuksesannya dia gitu, atas ketidakberhasilannya dia, atas tidak tercapainya goalnya dia gitu. Dia akan mencari kambing hitam, dia akan menyalahkan yang ada di lingkungannya dia ya. Itulah, saya nggak bisa sukses gitu. Gimana saya mau sukses di mesin uang yang pertama? Soalnya sponsor saya nggak pernah bantu saya, sponsor saya jauh, sponsor saya sibuk. Gimana mau sukses? Gimana mau promosi? Robotnya lost terus gitu. Gimana saya mau sukses? Nggak ada support sistemnya kok gitu. Gimana saya mau sukses? Saya nggak pernah didukung sama upline saya. Gimana mau sukses gitu kan? Nggak ada tim, nggak ada leader saya di daerah ini gitu. Selalu menyalahkan orang lain gitu. Terus juga selalu menyalahkan gitu kan, menyalahkan orang lain, menyalahkan kinerja robot. Gimana nih? Robotnya los terus gitu kan. Gimana saya mau promosi, gimana saya mau bisa cerita ke orang lain, sedangkan tetangga begini. Nah, dia akan mencari kambing hitam gitu. Nah, dengan situasi yang seperti ini, sama gitu kan. Situasinya nggak ada yang pengen nih, semua kejadiannya nimpa ke semua orang. Nah, dia akan mencari ini, siapa yang paling enak buat disalahkan. Wah, itu leadernya tuh udah banyak untungnya itu kan, itu yang disalahin gitu. Padahal leadernya juga member juga gitu kan. Wah, itu tuh salahnya perusahaan, kenapa sih nggak gini. Padahal kontrolnya sekarang udah pindahin di broker, perusahaan juga nggak mau gitu kan. Perusahaan juga disuruh stop, tadi ceritanya Kang Asep kan, disuruh stop gitu kan, nggak boleh 3 bulan beraktivitas, nggak boleh pakai exchanger ya. Terus apa yang bisa dilakukan sama perusahaan? Nggak mungkin, kalau misalkan nggak boleh withdraw lebih ramai lagi gitu kan. Akhirnya udah deh withdraw all dulu. Tapi proses withdraw all ini kan dari yang tadinya retail jadi grosir gitu kan, jadi konsep distributor ini kan butuh proses mekanisme gitu, dan broker juga nggak melayani member Smart X aja gitu, dan broker ini kan melayani semuanya, membernya banyak gitu, transaksinya yang layanin kita aja, pantas aja bisa lama. Nah ini kalau yang orang-orang yang berada di timur, wah ini kenapa itu, kenapa sih ini gini loh, mereka akan sibuk menyalahkan orang lain. Padahal ya, kalau kita lihat dalam sebelum mereka mengambil keputusan join, nggak mungkin terjadi namanya suatu keputusan, suatu investasi kalau nggak ada keputusan gitu. Keputusan ini kan mau orang mau cerita apa aja A sampai Z, kalau dia nggak bilang ya, kemudian nggak transfer, nggak akan terjadi suatu keputusan, nggak akan terjadi namanya kita ikutan gitu kan. Nah ini juga kan pasti tentunya nggak ada yang ditodong pakai pistol, nggak ada yang ditodong pakai senjata gitu kan. Semua ada kesadaran sendiri, ya harusnya mereka sadar bahwa risiko terburuk mereka siap gitu, karena mereka berkata iya dan akhirnya transfer gitu kan, nggak ada yang memaksa. Cuman orang-orang yang ada di victimhood ini, ya mereka nggak sadar itu, pokoknya harus ada yang disalahkan, diri sendiri terlalu indah buat disalahkan gitu. Nah kalau misalkan ada di posisi seperti itu, ya berarti masuknya ke victimhood gitu, akan susah untuk sukses. Nah sekarang kita evaluasi, kita berada di mana sih, kalau aduh ternyata gue masih di situ ya, tingkatin gitu loh ke empowering itu kayak gimana sih. Empowering itu orang-orang yang sudah bisa ngeset goal gitu kan. Mereka lebih tahu gimana sih caranya untuk ngeset goal, untuk mencapai goal ini, untuk bikin hit listnya, untuk bikin action plan. Itu adalah orang-orang yang berada di empowering ya. Mereka bisa ketika nanti terjadi suatu masalah, mereka punya kontrol terhadap diri sendiri untuk bangkit dari kegagalan. Itu orang-orang empowering. Kalau surrender itu kayak gimana? Nah, lebih tinggi lagi dari empowering. Setelah mereka berusaha, ternyata ada kekuatan yang lebih besar di universe ini ya, yang mereka nggak bisa kontrol gitu loh, di luar kontrolnya mereka. Nah ini surrender ini lebih tinggi lagi daripada empowering gitu. Surrender ini contohnya misalkan ya amit-amit kita punya orang tua udah sakit, udah kita obatin, udah kita rawat sebaik mungkin, ternyata tetap aja gitu kan, tetap aja misalkan ya amit-amit terus meninggal gitu kan. Nah itu kan udah ternyata ada kekuatan lebih besar yang kita udah berusaha maksimal, ternyata nggak bisa gitu loh. Nah sama seperti di sini gitu, perusahaan sudah berusaha sedemikian rupa, ternyata ada regulasi yang lebih tinggi di atas perusahaan yang mereka nggak bisa tentang itu gitu loh, yang dimana kalau mereka tentang itu akan berimpact sesuatu yang lebih buruk. Ya ini di level yang surrender gitu loh. Nah kita juga nih, setelah kita paham paham udah ikut investasi, kita udah manage resiko, kita udah bisa split brokernya, kita udah tarikin setiap bulannya, ternyata ada kejadian ini, ya kita surrender dong gitu, karena kita nggak punya kontrol atas kejadian ini gitu loh. Nah, ini kalau misalkan mereka yang sudah berada di kondisi seperti ini, mereka akan terlihat lebih tenang gitu. Karena mereka udah sadar gitu kan, oh ini udah di luar kendali kita gitu kan, di luar kontrol kita.
gitu. Seperti kita kontrolnya ya tadi kan, kontrolnya kita manage risikonya, oh gimana? Ya udah join sesuai dengan tingkat risiko yang kita siap terima. Kita manage risiko dengan pisah-pisah broker. Ternyata kejadian seperti ini, nah kita harusnya udah surrender gitu. Oh ada kekuatan lebih besar, nggak bisa. Bahkan perusahaan pun nggak bisa handle ini, ya udah gitu kan. Nah, rekening udah di atas yang surrender lah, itu udah bagian dari universe lagi gitu kan. Nah sekarang dengan kejadian seperti ini kita akan banyak belajar teman-teman gitu kan. Gimana sih tingkat level kesadaran kita? Sebelum saya masuk update ya. Jadi ini adalah sharing ya supaya teman-teman punya kontrol yang lebih positif dan mengambil suatu keputusan lebih bermanfaat gitu sih intinya gitu. Karena kejadiannya sama semua. Kejadiannya sama semua tergantung ya kita sudut pandangnya mana, akhirnya actionnya akan masing-masing gitu. Nah ini ada lingkar kontrol, lingkar pengaruh. Kalau teman-teman ikut BTSG ya, ikut BTSG udah belajar ini. Saya cuma ngingetin aja ya, lingkar kontrol. Jadi banyak yang fokus bukan pada lingkar kontrolnya mereka gitu loh. Contohnya kayak gimana sih kalau di trading nih? Kontrolnya perusahaan SmartX itu kan kontrolnya perusahaan ya, logik kerjanya gitu. Tapi banyak yang member yang mencoba masuk ke sana gitu, ke ranahnya perusahaan. Contohnya kayak gimana? Wah ini tradingnya loss terus, harusnya logik kerjanya bla bla bla, harusnya kenapa sih ngambil buy, kenapa nggak sell, kenapa sih ini nggak selesai aja tradingnya, oh tadi kenapa udah profit, kenapa nggak di cut loss aja, mau ngomong A sampai Z tetap aja nggak akan merubah kondisinya. Nah ini kita artinya berkecimpung pada sesuatu yang di luar kontrol kita gitu loh. Itu kontrolnya perusahaan, tapi kita mencoba untuk masuk ke sana, nggak ada, padahal kita di situ hanya lingkar kepedulian aja gitu. Lingkar pengaruh pun enggak gitu. Kita ngomong A sampai Z tetap aja perusahaan lebih tahu gitu. Perusahaan lebih tahu mana yang terbaik gitu. Mereka udah meriset, mereka udah melakukan tes sebelumnya gitu kan. Jadi hanya berada di lingkar kepedulian aja gitu loh. Tapi ngapain sih kita mau umak masuk ke sana gitu. Mencoba masuk ke sana akhirnya BT sendiri. Saran nggak bisa, ya tetap aja logik kerjanya seperti itu sesuai yang diputuskan sama perusahaan. Nah ini yang mencoba masuk ke lingkar kontrol gitu. Jadi handlinglah sesuatu yang ada di lingkar kontrol kita gitu. Yang sekarang kasus withdraw ini. Sekarang lingkar kontrolnya ada di siapa untuk withdraw? Lingkar kontrolnya adalah ada di broker. Sekarang kendali withdraw semuanya itu ada di broker gitu. Jadi kita harus ngikutin semua mekanisme yang ada di broker. Nah, broker ini mau modelnya seperti apa gitu kan. Mereka yang punya customernya bukan member SmartX semua, customer dia banyak, dia harus ngelayanin banyak orang gitu. Jadi kontrol withdrawnya ada di broker gitu. Mau kita ngomong A sampai Z, ya nggak bisa karena tinggal kontrolnya ada di broker. Nah sekarang perusahaan gimana? Di dalam situasi seperti ini, lingkarnya lingkar pengaruh gitu. Perusahaan bisa mempengaruhi, perusahaan bisa ngasih saran gitu. Ngasih saran ke broker berdasarkan saran dari founder-founder dan leader-leader ya. Mereka saran, coba diprioritasin adalah withdrawnya yang akunnya $500 dulu ya, withdrawnya limit $500 dulu. Nah, itu lingkar pengaruh dan didengarkan sama yang punya lingkar kontrol, yaitu siapa? Yaitu broker. Akhirnya dieksekusilah seperti itu gitu loh. Nah, maksudnya apa? Maksudnya perusahaan ya bagus, founder-founder maksudnya bagus. Supaya karena yang biasanya paling banyak kebutuhan mereka adalah yang $500 dulu ya, biasanya seperti itu. Jadi didahulukan prioritasnya seperti itu dan sudah tereksekusi ya, sekarang udah berjalan, semua broker udah berjalan gitu kan. Nah, itu perusahaan hanya berada di lingkar pengaruh gitu loh. Tapi eksekusinya kontrolnya ada di mana? Ada di broker. Masalah kontrolnya bisa withdrawnya sehari berapa itu ada di broker masing-masing. Tiap broker itu berbeda gitu kan. Dan teman-teman bisa nilai sendiri mana broker yang lebih cepat eksekusinya, sekarang bisa dilihat gitu kan. Nah itu ya. Nah, sekarang teman-teman kalau misalkan teriak-teriak ke leader harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini, harusnya begitu, kita semua berada di lingkar kepedulian gitu. Di lingkar kepedulian yang nggak bisa gitu buat masuk ke lingkar kontrolnya broker, nggak bisa. Kalau teman-teman mau saran ya sarannya paling ya ke broker gitu, tapi balik lagi bisa nggak mempengaruhi itu gitu, karena lingkar kita lingkar kepedulian gitu yang akan didengarkan oleh perusahaan gitu. Nah paling yang kayak ya leader-leader itu ya bisa pasti kasih saran ke perusahaan gitu loh, karena nggak ada akses juga buat ke broker gitu. Jadi yang bisa adalah saran gitu, saran gitu. Dan sejauh ini ya saran-saran dijalanin kok. Dan buktinya apa? Buktinya ya sekarang withdraw berjalan sih gitu. Artinya kalau saya pribadi saya lebih menilai kalau teman-teman dikasih pilihan, mendingan lambat tapi beres semua withdraw masuk atau benar-benar scam gitu. Benar-benar duitnya nggak ada.
Nah, kalau teman-teman dikasih pilihan yang itu, mendingan yang mana? Mendingan lambat tapi masuk kan. Saya pribadi bersyukur progresnya berjalan gitu loh. Progresnya berjalan, walaupun dengan situasi luar biasa seperti ini, tapi udah progres berjalan, saya pribadi udah merasa nyaman gitu loh. Oh iya ya, progresnya berjalan. Sekarang minggu sekarang semua broker udah mulai berjalan, saya udah mulai tenang gitu. Tentunya mereka pun, broker saya rasa akan mengevaluasi untuk mengeksekusi ini biar lebih cepat. Mereka udah pasti udah ini sendiri gitu loh, udah punya sistem kerja sendiri untuk ngeberesin semuanya, karena semuanya pasti pengen beres juga gitu loh. Broker juga cuman pengen kelar juga, ngapain duitnya ada di situ gitu loh. Perusahaan juga pengen beres juga gitu kan, supaya urusannya beres gitu di mesin uang yang pertama. Kalau mau lanjut juga tenang gitu. Kita juga semuanya pengen beres, semuanya tuh pengen beres gitu. Cuman sekarang tinggal waktu yang menjawab gitu. Teman-teman percaya atau enggak ya masing-masing gitu. Kalau teman-teman yang percaya ya mereka akan lebih tenang. Tapi kalau nggak percaya ya mereka nggak bisa lebih tenang gitu, pasti akan panik. Tapi mau panik mau tenang tetap aja harus nunggu. Nah, teman-teman mau pilih nunggu panik atau nunggu dengan tenang gitu, sama-sama harus nunggu gitu. Tapi kalau nunggu dengan panik nggak manfaat, akhirnya actionnya hari-hari juga nggak manfaat gitu loh. Sekarang kalau pilihannya jelas-jelas scam, amit-amit ya gitu, kayak kayak di sebelah-sebelah gitu udah jelas nggak bisa bayar gitu kan, scam, ponzi gitu. Karena teman-teman kalau dihadapkan sama seperti itu siap nggak gitu? Saya rasa semuanya nggak siap, karena duitnya mayoritas kebanyakan pasti sama, banyak-banyak pasti di akun trading, makanya panik gitu. Makanya dengan kejadian seperti ini, nggak bisa withdraw. Nah, teman-teman gimana caranya ngatasi situasi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan gitu kan? Ini pandangan saya ya. Nah, ini sekedar sharing supaya teman-teman juga paham. Nah, jadi kita nih ya teman-teman ya, kita adalah nahkoda dalam pikiran kita sendiri gitu. Nah, dalam pikiran kita sendiri tuh kita adalah nahkodanya gitu. Mau kita bawa kemana sih pikiran kita ini? Kita mau bawa ke arah jurang sana, mau bawa ke karang sana bisa, bawa ke badai-badaian sana bisa gitu kan. Kita mau bawa nyaman di jalan yang benar kita bisa gitu. Tergantung kita mau bawa kemana gitu. Karena setiap arahan kita ya kita akan perilakunya akan ke sana gitu. So teman-teman mau ngarahin kapal ini, pikiran kita mau kemana, ya teman-teman mau ngarahin kemana, ke situasi yang bermanfaat atau nggak manfaat gitu. Karena apa? Nah, karena kita bebas gitu loh, kita bebas bereaksi terhadap segala macam situasi itu bebas. Tapi ingat, di setiap situasi itu ada konsekuensinya ya. Ini saya pernah bilang ke teman-teman ASLC, kita lo bebas bereaksi apa-apa gitu. Terhadap segala sesuatu kita bebas bereaksi, tapi ada konsekuensinya gitu. Contoh gitu. Kita misalkan ada pengemis gitu kan. Saya pernah cerita nih, ada pengemis di pinggir jalan gitu. Ada punya uang 100.000. Uang 100.000, pengemis ini gue mau ngasih gitu kan. Gue mau ngasih. Harapannya dengan ngasih, kebanyakan akan berpikiran si pengemis ini ngucapin terima kasih, makasih, terus doa-doa gitu kan, makasih, mudah-mudahan, bla 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 bla. Tapi si pengemis tadi lagi banyak masalah gitu kan. Mikirin buat makan besok, makan 1 minggu, belum anaknya mau sekolah atau apa gitu kan. Sehingga pada saat dikasih duit ini, pikirannya kosong, nggak ngomong makasih, diem aja gitu. Nah, kita ngasih, nah dengan situasi seperti ini, kejadian seperti ini, banyak orang tuh mau bereaksi seperti apa? Bebas gitu. Mau bereaksi, jalan, gue udah ngasih 100.000, udah mending gue kasih 100.000, bilang makasih aja kagak. Boleh nggak bereaksi seperti itu? Boleh gitu. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya bete sendiri gitu loh. Bete sendiri itu seharian bisa bete tuh. Itu gara-gara pengemis tadi itu. Gue jadi bete itu. Udah gue kasih 100.000, zaman susah gini, covid gini, masih mending bisa ngasih. Bukan gue kasih, nggak bilang makasih lagi. Nah, boleh nggak kita bereaksi seperti itu? Boleh, konsekuensinya bete. Pertanyaannya, manfaat atau enggak bereaksi seperti itu? Atau kita mau bereaksi dengan cara yang lain? Mau dia bilang makasih, mau enggak, bodo amat, niat gue mau ngasih 100.000 kasih, terus dia diem aja, ya udah, terus dia pergi. Kejadiannya sama, tapi bereaksi dengan cara yang berbeda gitu loh. Gitu kan, nggak bete yang ini karena dia udah ngeset pikirannya seperti itu, dia menahkodai pikirannya seperti itu ke sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat gitu. Memang gue pengen ngasih kok. Sama-sama kejadiannya, pengemis itu nggak bilang makasih, pengemis itu cemberut, diem aja gitu kan karena banyak masalah, tapi merespon dengan hal yang berbeda, akhirnya hasilnya berbeda gitu. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Nah, sama sekarang kejadiannya seperti ini gitu loh. Kejadiannya seperti ini, sama-sama nunggu withdrawal, sama-sama nggak bisa withdraw, sama-sama duitnya ketahan sana,
sama-sama harus bayar cicilan, sama-sama harus bayar cicilan rumah, sama-sama harus bayar utang gitu kan. Kejadiannya sama gitu. Sekarang tinggal kita mau merespon seperti apa kejadiannya gitu. Nah, mau respon secara positif atau mau respon yang bermanfaat atau nggak bermanfaat gitu. Kalau teman-teman merespon secara yang tidak bermanfaat, uring-uringan, marah-marah, protes ke leadernya, ngechat di grup, kenapa ini, kenapa itu, tetap aja kejadiannya nggak akan berubah, kondisinya akan berubah gitu. Tetap aja harus nunggu gitu loh. Karena bukan berada di lingkar kontrol kita, itu ingat lagi gitu kan. Atau teman-teman mau melihat suatu kejadian yang lebih bermanfaat gitu kan, merespon secara yang bermanfaat. Kalau tadi nggak bermanfaat kan marah-marah, panik gitu kan, protes gitu kan, wah terus ngeributin segala macam gitu. Nah sekarang atau teman-teman mau bereaksi secara yang bermanfaat gitu, udah deh sambil dengan nunggu supaya ada manfaat, ada gue juga harus bayar cicilan Februari, Maret, April buat survive, gue mau buat cara lain deh, mau fokus lagi di kerjaan atau mau bisnis lain atau mau ngerjain yang ada mesin uang kedua, terserah, tapi itu bermanfaat. Manfaatnya apa ya? Cicilannya terbayar gitu loh. Cicilannya Februari, Maret, April terbayar gitu. Tetap aja nunggunya sama-sama gitu. Teman-teman mau milih yang pikiran yang seperti apa gitu kan. Mau bereaksi seperti apa itu bebas ya. Bebas. Tapi konsekuensinya masing-masing gitu. Boleh nggak di pinggir jalan lari-lari terus lempar-lempar barang, lempar-lempar apa? Bebas nggak? Bebas, kita boleh loh kayak gitu. Cuman konsekuensinya dimarahin orang, dimarahin tetangga, ditangkap polisi gitu kan, buat gaduh gitu kan, boleh gitu. Kita bebas bereaksi apa aja, cuman konsekuensinya ada gitu. Nah ini update withdrawal teman-teman, lama banget gitu masuk withdrawalnya. Ini kita berbagi sharing, kenapa teman-teman? Karena saya pribadi, saya bukan lingkar kontrol saya gitu, jadi saya nggak bisa merubah kondisinya gitu kan. Yang saya bisa rubah adalah saya mempengaruhi teman-teman untuk merubah sudut pandang yang lebih bermanfaat gitu, ketimbang teman-teman marah-marah gitu kan. Nah, saya punya sudut pandang yang mudah-mudahan bisa bikin teman-teman lebih tenang karena kejadiannya sama gitu kan, tapi butuh pikiran yang bermanfaat gitu. Nah sekarang kejadiannya sama, kondisinya sama, ya sekarang teman-teman sudah mulai oh iya ya, mendingan gue mikir sesuatu yang bermanfaat, yang produktif. Kalau teman-teman yang ikut ASLC ya mereka akan berpikiran yang berbeda karena udah pernah dapat sharing yang lebih banyak, ya ini cuma opening doang gitu. Jadi mereka oke deh, gue mau ngerjain ini deh sambil nunggu ini karena tetap sama-sama nunggu gitu kan. Nah ini untuk update withdrawal, update-nya ya semua broker sudah bisa withdrawal. Jadi semuanya udah berjalan. Max, Zen, Bla, GP semuanya udah bisa ya. Nah, untuk dalam rangka kawal withdrawal itu kita selalu update di grup ya, teman-teman monitor di grup itu ya, karena satu hari bisa banyak postingan. Terus cara kami untuk mengawal adalah kami bikin tutorial ya, tutorial withdrawalnya seperti ini loh gitu loh. Nah kalau nggak bisa withdrawal, udah pernah saya sharing juga, ini ada adminnya yang bantu, silahkan nih kalau misalkan leadernya sibuk silahkan kontak adminnya, nanti akan dipandu sama adminnya. Saya udah siapin 6 admin buat bantu withdrawal ya, yang kemarin ada post buat ngegaji sekarang nggak ada oh, gitu loh. Cuman ya udah deh, nggak apa-apa deh, yang penting teman-teman bisa withdrawal deh gitu. Tuh, bisa withdrawal ya. Ini kita bantu semuanya. Ini adalah cara kami mengawal withdrawal gitu kan. Terus kita update ke YouTube, kita masukin ke Instagram, di story gitu kan. Terus kita bikin juga postingan-postingan yang udah cair. Buat apa? Buat teman-teman mantau prosesnya gitu. Oh iya ya, prosesnya ternyata udah berjalan gitu kan. Nah, ini adalah cara kami untuk mengawal ya. Selain kita tadi ke manajemen gitu kan, ke manajemen pengen dapat update-nya. Tapi teman-teman, so far so good ya. So far so good, dan masa depan, kalau saya sering bilang masa depan cerah, yaitu benar ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan teman-teman bisa melewati situasi ini. Cuman ketika teman-teman berhasil melewati situasi ini, percaya deh sama saya ya. Dan teman-teman bisa bangkit dari situasi ini, teman-teman akan menjadi orang yang lebih kuat ya. Kenapa? Karena setiap kegagalan, setiap masalah, ketika teman-teman berhasil untuk melewatinya, sanggup bangkit dari kegagalan ya, dari masalah itu menyelesaikan, itu teman-teman akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sukses, lebih tangguh pasti tentunya. Gitu. Nggak ada kegagalan, yang ada hanyalah feedback. Nah, teman-teman dengan kejadian seperti ini, feedbacknya seperti apa sih? Gitu. Lain kali saya harus lebih memanage keuangan lebih bagus, saya harus lebih sabar, saya harus aset alokasinya lebih bagus gitu kan. Saya nggak akan yang konsumtif lagi, saya akan prepare dana untuk cadangan buat prepare situasi hal yang lebih buruk, atau
saya akan kerja lebih keras lagi kalau ada mesin uang kedua, ketiga, keempat, kelima, sehingga kalau kejadian seperti ini saya udah lebih siap menghadapinya. Itu gitu kan feedbacknya ya, kalau teman-teman mau mengambil dari situasi yang sudut pandang yang lebih positifnya, karena kegagalan itu nggak ada, yang ada hanyalah feedback ya. Kalau misalkan gagal, ya itu kan kegagalan, ambil dong feedbacknya apa gitu. Nah ini estimasi tahap satu tuh kemungkinan sampai April awal mungkin ya, April awal itu akun yang $500. Please teman-teman yang akunnya lebih besar daripada 500, yang akunnya 10.000, yang akunnya 50.000, akunnya 100.000 ke atas, please gak usah coba-coba withdraw dulu, please ya. Kenapa? Tolong dibantu. Kenapa? Karena kalau coba-coba semuanya, ya akhirnya semuanya jadinya antrian gitu loh. Belum tentu brokernya tuh ngecek satu-satu kan, akunnya berapa, ini akunnya berapa, ini akunnya berapa, ya mereka eksekusi aja. Akhirnya terjadi antrian panjang gitu loh. Udah deh, itu udah pasti masuk karena udah banyak contohnya. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang $500 dulu gitu, biar itu cepet beres. Akhirnya nanti bulan tahap kedua kita naik limit gitu loh. Kemungkinan di bulan-bulan Mei awal ya, di bulan-bulan Mei awal itu udah naik limit ya. Mungkin kalau kejadian di April ya bagus gitu, kita cuman prepare aja buat yang terburuk deh gitu, prepare for the worst gitu kan, prepare for the worst. Let's say Mei deh gitu kan, naik limit dari baru ke lama gitu kan. Nah, artinya kan ada yang cair bulan Februari, ada yang cair bulan Maret, ada yang cair bulan April gitu. Artinya nggak semuanya di Mei kan, ada yang udah cair dalam bulan-bulan itu, ya kongres gitu, selamat gitu teman-teman, udah cair, udah bisa mengatur, menata kehidupannya lagi gitu. Dan harusnya sih Juni itu seharusnya udah beres gitu ya. Kalau saya bilang kemarin Mei Mei itu harusnya sih udah beres ya, 3 bulan tuh harusnya udah beres. Entah yang mana duluan, broker mana duluan, kita nggak tahu gitu. Ini kan ngomong yang terburuk aja gitu loh. Plus 1 bulan berarti Juni gitu, harusnya udah beres semuanya. Nah teman-teman yang udah cair duluan Februari, Maret, April, kongres deh gitu. Silahkan menata kehidupannya gitu. Nah, diupdate seperti ini supaya apa? Supaya teman-teman paham. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi, ini kapan, ini kapan, ini kapan, ini kapan, ini kapan. Monitor aja yang ada di grup. Ini patokannya ya, kurang lebih setelah yang saya tangkap dari pembicaraan, dari manajemen, dari obrolan-obrolan gitu kan. Ini yang saya tangkap. Bisa salah nggak? Bisa. Bisa lebih cepat? Bisa. Bisa lebih lambat? Bisa. Ini udah saya sampaikan dari awal ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Di foto, di screen capture, katakan harga gini. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat gitu. Ini estimasinya gitu. Tuh ya teman-teman. Nah sekarang apa yang akan dilakukan teman-teman sambil menunggu gitu? Mau action yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat? Nah ini teman-teman silahkan pilih sendiri gitu. Karena pilihannya ini, sudut pandang ini akan berpengaruh ke kehidupan masing-masing ya. Kalau misalkan teman-teman memilih tidak bermanfaat, pagi, siang, sore, malam bawaannya pasti bete gitu. Apalagi ini menunggu buat akun-akun yang lumayan, yang 10.000, 20.000, 50.000, itu menunggu yang lumayan, bisa bisa 2 bulan, bisa 3 bulan gitu kan. Mau nunggu sebel-sebelan ya boleh, nanti cepet tua loh gitu. Nanti cepet keriput loh gitu, nanti rambutnya cepet putih gitu kan. Nanti teman-temannya pada nggak mau deket-deket karena bawahnya uring-uringan, marah-marah, wah ini gue dong nggak beres-beres gitu kan. Nanti dijauhin sama teman-teman yang lain, itu betean tuh orangnya gitu kan. Atau sama teman-teman mau action yang bermanfaat. Kenapa? Karena sama-sama tetap aja harus nunggu, itu udah harus dipikir. Kenapa? Bukan kontrol kita, jadi tetap sama-sama harus nunggu. Jadi mendingan saran saya lakukan action yang bermanfaat. Yang seperti apa sih bermanfaat? Be produktif gitu loh. Be produktif, fokus di kerjaannya, di bisnisnya, atau ngerjain sesuatu lain yang menghasilkan gitu loh. Saya nggak bilang kerjain mesin uang kedua, terserah mau jalan mau enggak, itu teman-teman semua. Penghasilannya buat teman-teman, suksesnya buat teman-teman gitu. Teman-teman fokus bisnis lain, kalau menghasilkan kerjain. Gimana caranya survive di bulan Februari, Maret, April ini bisa bisa survive gitu loh. Mau bermanfaat itu terserah teman-teman ya, karena konsekuensinya teman-teman sendiri gitu. Nah sekarang berapa sih besar cicilan Anda gitu? Besar cicilan Anda itu berapa gitu? Apa solusinya untuk membayar cicilan gitu? Teman-teman harus punya solusi, karena kalau ini tetap aja harus bayar. Februari harus bayar cicilan, Maret harus bayar cicilan gitu, harus bayar utang, harus beresin perhiasan gitu. Nah sekarang udah punya solusi belum gitu? Ada banyak solusi di luar sana, cuman ini kita share solusi yang benar-benar udah berjalan aja dan teman-teman sudah membuktikan juga solusinya gitu. Nah kalau misalkan mau lebih jelas, besok ada Zoom
buat buat calon member, buat mesin uang yang kedua itu silahkan hadir ya. Ini adalah salah satu solusi. Teman-teman punya solusi lain, ya silahkan aja gitu. Ini solusi dari kami atau Sultan buat sesuatu yang bagus, yang prospeknya, proyeksinya bagus ya silahkan kalau mau. Kenapa? Karena saya pribadi, nah ini teman-teman, saya pribadi udah jalanin ternyata ini menghasilkan. Ini loh, udah 2,9 berarti. 2,8 ya, 2,8 Ethereum. Tinggal dikali aja harga Ethereum berapa tuh? Harga Ethereum 2,8. Berarti berapa tuh? Harga Ethereum 40 juta kali 2,8 ya. Hampir 100 juta mungkin ya. Kisaran 100 juta gitu kan. Itu dari hasil mining, share profit. Terus kalau di total ini 700 juta. Itu kan buat lumayan buat bayar gaji-gaji admin admin exchange itu yang kemarin gitu kan. Terus admin dasar itu kan itu sesuatu yang nggak ada posnya ya. Saya punya bisnis, saya punya usaha, saya punya PT juga gitu kan. Ya itu udah ada posnya masing-masing. Yang ini nggak ada posnya. Kemarin ada penghasilan, sekarang nggak ada posnya. Ya udah ini pos inilah buat gaji mereka gitu loh. Karena saya nggak mau mencap-mencap pegawai, kasihan gitu kan. Biar saya cari solusi yang lain. Nah ini solusi ya, ini bisa bisa saya buat kebutuhan, buat bayar-bayar. Saya juga udah terlanjur ya di coffee shop saya sebelahnya udah terlanjur saya beli itu sekian M gitu kan dan saya harus bangun udah terlanjur beli gitu kan sama kejadiannya gitu udah terlanjur ngambil ini kan udah terlanjur ngambil ya udah lanjutin gitu loh ya udah lanjutin gitu loh saya mau lanjutin lanjutin bangun gitu duitnya dari mana dari sini gitu nah ini bisa buat bayar-bayar nah, sekarang kemarin saya habis convert teman-teman habis convert akun Max saya banyak yang nanya kenapa Kang akun Maxnya kok di convert semua ke mining gitu karena pas kemarin itu Max belum buka-buka saya mikirnya lama banget ini Max nggak buka-buka nggak tahan kan kelamaan ini udah berapa hampir hampir 600.000 dolar itu udah di-convert aja ya dapat 7,75 miliar itu saya jadiin convert dan ternyata hasilnya lumayan loh gitu kan nah ini udah menghasilkan tiap hari nah ini baru share profit sehari ya sehari itu 0,23 Ethereum ya dengan ini kayaknya hari kemarin hasil miningnya masih kurang maksimal ya itu aja udah hampir 9 juta ya, hampir 9 juta dengan harga ETH sekarang. Gimana kalau Ethereum nanti harganya 50 juta? Gimana kalau Ethereum nanti harganya 100 juta? Gimana kalau nanti hasil miningnya lebih meningkat Ethereumnya gitu. Artinya di sini jadi solusi saya pribadi untuk ya untuk kehidupan saya gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau ngikutin ya silahkan. Ini jadi kelihatan ya, kemarin 0,04 Ethereum 0,37 gitu. Begitu habis convert langsung jomplang kan karena ini totalnya 73 signature gitu kan ditambah share profit tuh topas ya ini dengan peringkat topas share profit untuk kondisi sekarang udah setengah Ethereum per minggu ya berarti sebulan 2 Ethereum kalau harga Ethereum 40 juta udah 80 juta belum bonus-bonusnya ya kalau saya hitung udah 1 miliar lebih ya dari sini 700 ini 100 800 belum tiket-tiket segala macam ya udah 1,3 M 1,4 M artinya di sini mesin uang juga loh baru jalan berapa bulan udah bisa menghasilkan gitu apalagi fokus 2-3 tahun ke depan gitu. Dan teman-teman pengalaman saya ya di sini beda dengan mesin uang pertama. Mesin uang pertama nggak ada produknya, teman-teman akan susah mendapat investor yang joinnya miliaran, puluhan miliar, bahkan kalau puluhan miliar itu agak sulit gitu. Nah kalau di sini orang buat join miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar itu lebih possible. Kenapa? Karena produknya ada, barangnya ada, pabriknya ada gitu loh kelihatan mining farmnya ada gitu orang melihat dan ini lagi hype gitu loh jadi beberapa hari itu banyak saya ketemu sama investor-investor besar yang mau masuknya ratusan miliar gitu wah gila ini baru jalan 2 bulan udah ketemu sama investor-investor gini gitu loh jadi ini potensinya lebih besar saya bilang gitu sekarang kalau teman-teman dulu pernah merasa ketinggalan di mesin uang yang pertama ya di sini jangan sampai ketinggalan lagi gitu karena dulu kan wah ya jelas aja sukses tuh karena udah join 2018 jelas aja sukses 2019 jelas aja sukses 2020 aku kan masih baru gitu nah di sini sama-sama startnya jangan sampai ketinggalan karena ini bagus jangan deh melihat kondisi yang sekarang aja gitu kita ngelihat ini sebagai sesuatu yang berbeda dulu karena ini potensinya lebih besar gitu loh sayang kalau teman-teman mengambil kesimpulan wah ini aja macet non apa gitu bukan macet ya ini berproses gitu loh berproses gitu. Nah ini pandangan saya ya jadi saya nggak sampaikan detail ini cuma pandangan aja ini saya udah punya rekapan-rekapan kalau teman-teman mau pakai nanti saya share kalau pengen tahu lebih jelas hari Selasa besok saya akan present saya sendiri akan present ya gimana potensinya di mesin uang kedua dan kalau mau jelas proyeksinya potensinya lebih detail tentang bisnis plan-nya itu di hari Jumat ya ini udah
saya bikin ya. Jadi teman-teman kalau masuk signature ini ya, ini 0,00410 ETH-an ya per bulannya ya, kisaran itu. Nah, ini teman-teman yang masuk mini mau jadiin cash flow bisa ya 280-an dengan harga ETH 45 juta ya. Atau mau masuk klasik ya, klasik itu ini bukan yang mini kalau harganya 100 juta ya. Nah, ini yang mini nih 129 jutaan ya. 129 ribuan per bulan ya. Dengan harga yang totalnya 7 juta, ini kan kalau harganya 45 juta. Nah, ini jadiin cash flow bisa klasik sekian ya, 500 ribuan ya, 500 ribuan per bulan kalau harga ETH hanya 45 juta. Ultimate, nah ini signature teman-teman banyak yang nanya ya, dapatnya 0,0797 ya kalau harga ETH-nya 45, harga tanggal 9 Februari itu 3.500.000-an ya. Siapa tahu yang bisa jadi solusi buat teman-teman, ya silahkan. Atau mau jadiin capital gain, misalkan nanti kita udah deh buat investasi aja deh gitu. Capital gain kalau cash flow itu ibaratnya gini loh, kita punya tanah terus kita bangun kos-kosan ya, kita bangun kos-kosan, kita kos-kosin tiap bulannya, kita dapat cash flow tiap bulan, itu namanya cash flow gitu kan. Nah, harga bangunannya naik nih, tanah bangunan naik, nilainya lebih tinggi di saat kita beli gitu kan, biar kita bangun, itu namanya capital gain. Nah, ini bisa cocok juga jadi capital gain, malah lebih cocok gitu. Nah, kalau mau jadiin capital gain 4 tahun nggak diapa-apain, teman-teman punya akun yang klasik aja ya, totalnya 25 juta, didiemin 4 tahun. Kalau misalkan harga ETH-nya 300 juta ya, bisa kurang, bisa lebih ya, bisa, saya bilang lagi, bisa kurang, bisa lebih ya. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih kurang ya. Kalau misalkan hit 300 ya, bisa 165 juta. Kenapa bilang 300? Sekarang dari 2017 ke 2021, 4 tahun, itu naiknya 600 kali lipat. Dari 150 ribu, jadi kemarin peaknya adalah 2021 Desember adalah 70 juta. Peaknya 70 juta, berarti 300 kali lipat loh. Sekarang kalau saya bilang 6 kali lipat di harga setengah peak ya. Sekarang kan dari 70 turun ke 45, dari setengah peak aja ya. Masa sih 6 kali aja nggak hit gitu. Makanya saya bilang 300 juta gitu 4 tahun ke depan. Nah, kalau misalnya hit 400 ke depan, klasiknya 165 juta dari 25 juta. Lebih gede trading atau mining. Nah, tinggal diri sendiri gitu kan. Signature bisa dari 125 juta 130 ya, jadi 1,1. Lebih besar trading atau mining. Ternyata besaran mining ya, kalau harganya hit tepat seperti ini gitu. Jadi capital gain. Kan ya, Sapphire Miner. Saya mau join 700 juta. Nah, kira-kira setiap bulan berapa sih? 0,396 Ethereum atau sekitar 17,8 jutaan per bulan dengan harga 690 juta ya, disusun-susun sendiri itu loh. Disusun-susun sendiri. Kalau harganya 45 juta berarti 17 jutaan. Kalau harganya nanti balik lagi 70 juta lagi, ya who knows gitu kan, dalam waktu singkat tiba-tiba naik lagi. Ya, ini sekali kali dua aja gitu kan. Berapa tuh jadi? Kali dua 35 jutaan gitu kan. Karena ini tergantung harga Ethereum ya. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan mencerahkan. Ini jadi solusi yang kita kerjakan ya, saya pribadi kerjakan, sama leader-leader kerjakan sambil sama-sama menunggu. Ya, sekarang mau menunggu manfaat atau menunggu manfaat itu tergantung teman-teman. Saya nggak bisa merubah kondisinya, jadi yang saya bisa adalah saya mempengaruhi cara berpikir teman-teman untuk mempunyai sudut pandang yang lebih bermanfaat ya, karena saya nggak bisa merubah kondisinya gitu. Jadi saya ngajak teman-teman mempengaruhi teman-teman untuk ayo deh kita rubah sudut pandangnya, karena kita nggak bisa merubah kondisinya, kita rubah sudut pandang yang lebih bermanfaat. Itu yang dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama kawal withdrawal, teman-teman stay tune di grup WhatsApp ya untuk update-update-nya. Nanti kita akan ada zoom lagi untuk update-update lebih lanjut. Kita Waktu Sultan Family ya, we are always with you. Kita kawal withdrawal sampai dengan tuntas semuanya. Sukses buat kita semuanya. Please stay fit, stay healthy, stay rich ya. Oke, saya gariskan. Thank you, saya balikin ke MC. Set, gas. Thank you, Tengri.